Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Elsa Gracia Indri. Di sini aku akan membahas sedikit tentang contoh kasus mengenai bab 4 yaitu elektronik kesehatan atau ALHAT. Terus nanti juga akan membahas di bagian bab 5 yaitu tentang sistem informasi kesehatan masyarakat publik ALHAT di informatik. Di sini di bagian bab 4, Elsa mengambil contoh kasusnya mengenai implikasi penerapan program ALHAT dihubungkan dengan perlindungan data pribadi. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya di sini yaitu merupakan bagian dari rencana aksi WSIS atau World Summit on the Information Assaulted 2003 untuk meningkatkan layanan kesehatan berbasis TIK. Teknologi ini mencakup rumah sakit, klinik, laboratorium, apotik, asuransi, serta pasien sebagai konsumen layanan medis. Penggunaan ALHAT di Indonesia masih menghadapi kendala dalam perlindungan data pribadi pasien karena regulasi yang belum maksimal. Data pasien yang dikumpulkan melalui sistem ini berisiko akses diproses dan disebarluaskan tanpa persetujuan yang memadai. Selanjutnya tujuannya di sini yaitu yang pertama menelaah sejauh mana perlindungan data pribadi pasien diterapkan dalam program ALHAT. Yang kedua, menganalisis kebijakan hukum yang sudah ada terkait perlindungan data pribadi dalam sektor kesehatan. Terus yang ketiga, mengidentifikasi tantangan hukum dan teknik dalam penerapan ALHAT di Indonesia. Selanjutnya manfaatnya. Manfaat yang pertama itu bagi pasien, yaitu akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, mengurangi kesalahan dalam mempercatat medis, terus menyimpan data pertukaran dan kesehatan yang lebih efisiensi. Terus bagi institusi kesehatan, efisiensi dapat dalam administrasi dan mempercatat rekam medis, terus mengolah data kesehatan yang lebih akurat. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan. Terus bagi pemerintah yaitu mempermudah pengambilan keputusan berbasis data, terus monitoring kesehatan masyarakat secara real time. Nah, permasalahannya juga di sini yaitu kurangnya regulasi perlindungan data. Undang-undang yang ada belum memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi pasien. Regulasi masih bersifat sektoral dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, potensi penyalahgunaan data. Data pasien dapat diakses dan digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin yang jelas. Risiko kebocoran data akibat kurangnya sistem keamanan yang memadai. Terus yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Pasien sering tidak menyadari hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Sosialisasi tentang keamanan data dalam ALHAT masih terbatas. Nah, penyelesaian masalahnya yang pertama menguatkan regulasi. Dibutuhkan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi dalam pelayanan kesehatan. Terus untuk implementasi standar keamanan data yaitu memperguna enkripsi dalam penyimpanan data pasien, menerapkan sistem autentikasi ganda untuk akses data kesehatan. Terus yang ketiga, audit dan pemantauan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat, sosialisasi kepada tenaga medis dan pasien tentang pentingnya perlindungan data pribadi, menguatkan peran lembaga pengawasan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kesehatan. Nah, pembahasannya di sini yaitu ALHAT adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih efisiensi dan efektif. Mencakup berbagai untuk teknologi seperti rekam medis, elektronik, telemedis, aplikasi kesehatan, dan sistem informasi manajemen rumah sakit akan mencakup bagaimana program ALHAT diimplementasikan di sistem kesehatan. Manfaatnya misalnya efisiensi waktu, peningkatan akurasi, diagnosis, aksibilitas layanan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan seperti masalah instruktur, pelatihan tenaga medis, dan adopsi teknologi oleh pasien. Salah satunya isu krusial dalam penerapan ALHAT adalah perlindungan data pribadi pasien. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini yaitu memberikan banyak manfaat bagi sektor kesehatan. Namun, perlindungan data pasien masih menjadi tantangan utama. Regulasi yang ada belum cukup untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi pasien.
Yang diperlukan kebijakan yang lebih ketat, penerapan teknologi keamanan data, serta peningkatan kesehatan masyarakat terkait privasi data kesehatan. Implementasi Al-Herd yang lebih aman, efektif hanya bisa tercapai dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan sektor teknologi. Mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan di bagian bab 4. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu tentang contoh kasusnya itu tentang literatur review penerapan big data dalam kesehatan masyarakat. Nah, di sini juga mempunyai latar belakang. Pemanfaatan Al-Herd bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan medis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan akurasi dalam diagnosis serta pengobatan. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Al-Herd adalah keamanan data pasien yang masih rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Di Indonesia ini sangat menghadapi thrift burden yang kesehatan masyarakat, yaitu penyakit menular yang masih tinggi, penyakit tidak menular yang semakin meningkat, dan kembali penyakit yang sebelumnya telah berhasil dikendalikan. Big data penerapan dalam pemantauan tren kesehatan masyarakat, mendeteksi penyebaran penyakit, dan mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti. Selanjutnya, tujuannya di sini yaitu mengidentifikasi sejauh mana perlindungan data pasien dalam sistem Al-Herd dapat diterapkan secara efektif, menganalisis manfaat big data dalam membantu pemerintah dan institusi kesehatan mengambil keputusan yang lebih akurasi, mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi kesehatan dan solusi yang dapat efektif, menganalisis manfaat big data dalam membantu pemerintah dan institusi kesehatan mengambil keputusan yang lebih akurasi, mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi kesehatan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, menelaah bagaimana integrasi big data dengan teknologi lain seperti AI, LOT, dan Machine Learning dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Selanjutnya manfaat di sini yaitu yang pertama Al-Herd, yaitu mempermudah akses pasien terhadap layanan kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas medis, mengurangi antrian di rumah sakit dengan penerapan telemedis, peningkatan kecepatan dan ketepatan diagnosis melalui sistem pencatatan digital. Terus big data yaitu membantu dalam surveillance penyakit dan deteksi dini terhadap wabah, mengoptimalkan perawatan berbasis data pasien untuk mencegah kesalahan medis, memfasilitasi penelitian dan pengembangan obat lebih efektif, memungkinkan analisis risiko kesehatan masyarakat secara real time, memprediksi penyebaran penyakit dan memberikan solusi intervensi dini, meningkatkan efisiensi dalam distribusi sumber daya kesehatan. Selanjutnya pembahasan, Al-Herd perlindungan data pasien masih belum maksimal karena belum adanya regulasi yang spesifik yang terintegrasi penyalahgunaan data pasien yang oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan bisnis atau komersial. Instruktur digital yang masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Sedangkan big data yaitu privasi dan keamanan data masih terjadi tantangan utama dalam pengolahan data kesehatan. Validasi dan akurasi data dikumpulkan masih belum diperbaiki untuk menghindari kesalahan analisis. Penggunaan big ini data dapat kesehatan mempermudah tantangan ahli yang masih terbatas di Indonesia. Tantangan dapat mengintegrasi berbasis sumber data yang berbeda, kesenjangan dalam regulasi penggunaan data untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya di sini yaitu Al-Herd dan Big Data memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan mempercepat pengambilan keputusan medis. Perlindungan data pasien harus menjadi prioritas utama dalam penerapan teknologi ini agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital meningkat. Regulasi dan kebijakan perlindungan data dan lebih jelas serta mengembangkan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung penerapan Al-Herd dan Big Data yang aman dan efektif. Integrasi Big Data dengan LOT Machine Learning dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan kesehatan.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bab 4 dan bab 5. Semoga teman-teman bisa memahami dari video-video aku dan penjelasan aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.